Hai guys, kembali lagi bersama aku Salsabila Yasmin. Jadi di video kali ini aku akan membuat review alat-alat part 2. Banyak juga yang ngasih tahu ke aku kayak, Kak, sebenarnya di setiap universitas tuh nggak semua universitas itu awal praktikumnya itu dental material. Kemarin memang aku ngebahas spesifik tentang dental material, tapi sebenarnya di dalam alat-alat dental material itu udah mencakup alat-alat kayak di orto ataupun di prosto, karena kita belajar dental material itu untuk ketika kita udah belajar praktikum lain kayak praktikum orto atau prosto, kita tuh udah paham sama karakteristik bahannya. Jadi sebenarnya untuk yang part 2 ini tuh sedikit banget alatnya. Cuman di sini kelihatan banyak banget karena aku akan sekalian review toolbox. Di semester 3 dan 4 di FKG Unpad itu sendiri, kita udah mulai pakai yang namanya mikromotor, yaitu alat portable gitu. Biasanya kita pakai untuk ngebur gigi, terus misalnya untuk poles dan lain-lain. Lupa banget antara di semester 3 atau 4 itu aku itu udah ada blok lain, blok praktikum lain, yaitu operatif dentistry. Dimana di operatif dentistry itu emang kan kita melakukan penambalan, nah itu harus banget pakai mikromotor. Praktikum orto, praktikum prosto itu tuh udah mulai ada kegiatan kayak poles akrilik dan lain-lain, itu juga pakai mikromotor. Mungkin mikromotor ini pertama kali ngebuat temen-temen tuh kaget ya, karena harganya memang lebih mahal dibandingkan alat-alat lain. Kayak ibaratnya waktu masuk FKG, hah kok ada alat semahal ini? Tapi tenang aja, karena alat mikromotor ini spesifiknya itu dia bisa kepake terus sampai kita koas bahkan. Mungkin pertama-tama aku mau bahas rekomendasi toolbox dulu ya, karena toolbox sudah gede banget di sini. Toolbox itu aku sebenarnya cuman beli 3 toolbox dan kepake sampai sekarang. Maksudnya aku gak beli-beli lagi, yaitu toolbox yang aku beli di Ace Hardware. Toolboxnya tuh kayak 3-in-1 gitu. Jadi yang paling besar, terus yang sedang ini bisa dimasukin ke dalam yang besar ini, terus yang sedang ini juga bisa dimasukin ya sama yang paling kecil. Bingung banget, aku harus beli toolbox yang tingkat, jadi dia tingkat gitu, atau yang kayak gini. Jadi kalau yang ini kan dalamnya kosong, bener-bener kosong kan. Sedangkan kalau tingkat itu kan kompartemennya lebih banyak gitu, dan itu nggak pas gitu sama bahan-bahan yang kita bawa. Misalnya kayak kita bawa kuvert gede banget, artikulator gede banget, nggak akan bisa masuk ke toolbox yang tingkat, karena kan udah ada tingkatan-tingkatannya gitu. Buat teman-teman yang online mungkin rasanya belum butuh toolbox ya, tapi mungkin ketika teman-teman udah masuk offline nanti bakalan ngerasa banget kalau toolbox itu sangat penting. Sebenarnya sih untuk masker sama handscoon itu emang udah harusnya dipunya dari awal. Aku jadi jelasin di sini aja karena kemarin mungkin aku kelupaan ya. Jadi kalau misalkan handscoon itu teman-teman bisa beli di Shopee. Nanti aku bakal taruh untuk tokonya di sini dan harganya berapa. Mereknya dari apa nih? Cosmomed. Dan dia itu bagus. Kalau misalkan kita lagi praktikum kayak gitu tuh sering banget sobek, ya kan? Tapi kalau ini dia lumayan tebal. Aku rekomendasiin masker yang belakangan ini selalu aku pakai dan aku stok di rumah sampai berbox-box, sampai 1 kardus, yaitu Paramed Surgical Face Mask. Ini dia ada 2 tipe, ada yang ear loop dan ada yang head loop juga. Yang penting adalah kawatnya, karena beberapa masker tuh kawatnya bikin sakit banget, kayak dia tuh keluar-keluar gitu kawatnya. Dan karena ini ada yang head loop, jadi ini penting banget bagi kita yang pakai hijab, apalagi yang suka ada cepolnya kayak gini kan. Kalau di FKG ribet banget ya. Sekarang kita lanjut ke alat ini. Jadi alat ini tuh alat terberat. Sebenarnya masih banyak sih alat-alat berat ini, 2 ini yang lainnya, tapi ini tuh berat banget guys. Ini namanya kuvert. Kuvert ini biasanya mungkin di beberapa fakultas kedokteran gigi nggak perlu punya ya, karena disediain di lab. Nah tapi kalau misalkan di FKG Unpad itu kita tetap harus punya. Kenapa? Karena emang beberapa praktikum tuh suka kita bawa pulang dan bisa dilakuin di rumah. Untuk beli kuvert sebenarnya sesuai sama kebutuhan kamu aja ya, sama yang ada di fakultas kamu, tanya-tanya kakak kelas. Tapi kalau misalkan di FKG Unpad sendiri, aku bisa saranin yang warna emas kayak gini sih, dia kuat banget. Kalian kalau misalkan mau coba beli kuvert itu kalian coba kunci dia dulu serapet ini. Nih kayak gini. Lihat di samping-sampingnya sini masih ada rongga apa enggak, karena biasanya kalau misalkan masih ada rongga atau gimana,
meskipun dia nanti udah di press bakalan masih kurang rapet gitu. Jadi ini bagus sih. Misalkan akrilik tuh sebenarnya kita juga disediain bahannya di lab, tapi untuk manipulasi akriliknya pakai mixing jarnya itu kita beli sendiri. Jadi dia bentuknya kayak bowl atau jar gitu, beling gitu, dan dia ada mixing spatulanya, akrilik yang liquid sama yang bubuknya. Terus nanti kita manipulasi di sini, kayak kita aduk-aduk sampai konsistensinya kayak permen karet, baru kita masukin ke cetakan di kuvet. Alat-alat tuh udah segitu aja, karena pas aku lihat di list semester 3 dan 4 itu nggak banyak. Ini kita belum arah operatif dentistry ya, masih ke arah praktikum orto atau prosto. Sebenarnya aku tuh udah review alat-alat operatif dentistry yang ada di video ini. Ini masih sama sih, kecuali alat-alat endo. Mungkin nanti aku bisa tambahin alat-alat endo yang nggak ada di video ini. Ini adalah alat yang mahal terhitungnya di FKG, dan juga kita untuk belinya tuh harus mikir. Alat ini adalah mikromotor dan artikulator. Nah, kalau artikulator ini dia dipakai 2 kali, biasanya pada GTSL atau pembuatan gigi tiruan sebagian lepasan, dan gigi tiruan penuh kalau di FKG 4. Nah, kalau misalnya mikromotor ini dipakai hampir setiap minggu ya, karena kan praktikum setiap minggu. Bahkan juga kalau misalkan ada dalam 1 minggu ada beberapa praktikum, ini mikromotor sering banget dipakai. Sebelum kita mau beli mikromotor itu kita harus tahu banget, jangan sampai kita beli misalnya terlalu mahal untuk seorang anak FKG yang masih preklinik, jangan sampai yang terlalu murah yang ternyata tuh barangnya tuh nggak bagus, yang nantinya kita bakalan sering benerin si alat mikromotor ini, dan benerinnya pun nggak murah, kayak misalnya 500.000 atau 1 juta. Mulai dari si artikulator dulu kali ya. Sebenarnya banyak banget tipenya, dan banyak banget yang mahal gitu ya. Ada yang 1 juta, ada yang berapa, dan aku personally pakai yang merek Shugata. Merek Shugata ini harganya 572.000. Jadi kayak udah menghemat 500.000 dari artikulator yang harganya 1 juta. Aku pakai merah ini karena menurut aku ini udah worth it ya untuk sebuah artikulator. Ini udah sangat worth it. Artikulator ini tuh bahkan kepake sampai koas waktu aku bikin gigi tiruan lepasan ayah aku. Sebenarnya ada yang lebih murah lagi, cuman bentuk artikulatornya tuh beda banget. Kadang kalau misalkan kita terlalu beda banget tuh gimana ya, kayak susah ngebandingin sama teman kita yang lainnya gitu. Jadi kayak kita bakalan kesusahan sendiri. Waktu aku mau bikin video ini bener-bener rezeki kalian banget, karena buat temen-temen yang mau beli 2 alat ini, mikromotor dan artikulator, itu ada penawaran harga diskon 5%. Lumayan banget untuk alat mahal-mahal FKG tuh, kalau diskon 5% tuh udah lumayan banget. Teman-teman bisa langsung beli di Cobra Dental, ini di Shopee ataupun di Tokopedia-nya, dan jangan lupa pakai kode promo aku, yaitu Cobra SLS 7. Jangan lupa ya, karena sayang banget kalau teman-teman nggak pakai kode promo diskon 5%-nya, oke? Last but not least adalah mikromotor, yang mungkin udah banyak banget dari temen-temen yang nanyain ke aku rekomendasi mikromotor, karena aku bener-bener waktu beli mikromotor pun mikir-mikir berkali-kali beli mikromotor yang mana, karena kan itu mikromotor mahal, terus kepake terus-menerus kan. Dari tasnya, ini juga udah banyak banget yang nanyain. Tasnya ini aku beli mereknya Sanwa di Ion, Jakarta Garden City tepatnya. Aku cari tas yang dia tuh kayak tali kayak gini loh, jadi kayak bisa kita bawa tuh, kayak kita bawa kayak gini. Karena tuh di FKG kita kan pasti bawa toolbox. Nah, misalnya kita bawa toolbox kayak gini, kalau misalkan si mikromotornya kita bawa juga kayak gini, itu tuh bakalan kayak ribet gitu, dua-duanya kita belum lagi megang apa nanti gitu. Terus ini sebenarnya kayak cooler bag gitu sih buat tempat bekal makanan anak-anak. Cuman kan kalau misalkan kita beli di online kadang suka nggak cukup sama mikmotnya gitu. Nah, jadi mesti diukur dulu mikmotnya panjangnya berapa, ukurannya berapa, baru disesuaikan sama cooler bag yang mau kamu beli. Plating pertama ini kita buka. Ini aku isi sama handpiece, tuh handpiece, dan juga sama ininya. Buat sleting yang kedua,
Nah, ini baru si mikromotornya. Terus bagian pijakan kakinya sama bagian buat naro handpiece-nya gitu. Selama ini ya nggak ada kenapa-kenapa sih, ini juga nggak jebol atau gimana, berarti kualitasnya bagus ya. Sebenarnya kalau teman-teman nonton di video aku yang sebelumnya, mikromotor aku itu yang Strong 207B. Tapi sekarang mikromotornya tuh aku ganti jadi mikromotor Champion. Karena dulu mikirnya ya udah ikut-ikut teman beli yang Strong 207B. Ada mikromotor yang jauh lebih murah, kualitas yang bagus. Jadi kalau misalkan teman-teman tahu, range harga mikromotor tuh banyak banget. Mulai dari yang harganya itu 3 juta. Aku nggak tahu sih ada yang lebih murah dari 3 juta apa enggak, tapi mostly dari 3 juta sampai 5 juta. Dan itu baru si badinya mikromotor ini doang, belum sama handpiece-nya dan lain-lain. Nah, kalau misalkan ini satu semua ini, kalau temen-temen tahu harganya cuman 3.080.000, udah semuanya, udah sama handpiece ini, straight sama yang kontra angle. Salah satu hal yang bikin aku ganti mikromotor juga adalah handpiece aku yang lama itu rusak. Nah, itu udah lumayan seringnya waktu aku dari preklinik itu dia emang suka panas, terus selalu dikasih oil spray-nya untuk khusus mikromotor, tapi dia masih tetap panas juga. Giginya yang ada di dalam mesin handpiece-nya itu juga suka rusak. Tapi sebenarnya kalau dari segi motornya atau si mesin mikromotornya, kalau yang lama itu sebenarnya nggak kenapa-napa. So far ini nggak kenapa-napa, ini masih bagus handpiece kontra angle-nya, karena kan yang paling sering kita pakai tuh untuk ngebur pakai kontra angle ya. Buat teman-teman yang mungkin baru belajar mikromotor juga, nanti aku bakal kasih tahu gimana cara pakainya. Sebelum kalian mulai, itu kalian harus pasang dulu. Nah, kalian bisa pasang bagian colokan dia ke stop kontak, jadi untuk nyalain mesinnya. Kalian bisa pasang pijakan kaki untuk bagian kakinya. Nah, sebenarnya ada dua cara. Yang pertama itu cara teman-teman nyalain mesinnya itu pakai kaki. Jadi ini teman-teman colokin di bagian belakang si mikromotornya. Di belakangnya itu ada tulisan foot. Jadi teman-teman tinggal colokin ke situ. Nanti si pijakan kakinya ini ditaruh di bawah di kaki supaya kita bisa pencet. Terus bagian depannya ini teman-teman colokin sama si konektor buat nyambungin ke handpiece-nya. Dicolokin aja yang tulisannya itu ke motor ya. Nah, tinggal dimasukin aja, terus kita puter sampai dia pas. Nah, ya udah pas. Kotakan ini udah disesuaikan banget sama bentuk handpiece-nya ya. Jadi ini badannya dan ini ujungnya si kepala handpiece-nya. Kalau kita manual nih, nggak pakai yang foot ini juga bisa. Kita tinggal pencet tombol on off-nya, kita pencet on. Terus kita tinggal adjust si bagian kecepatannya. Kalau misalkan tadi kalian beli harga normal itu 3.080.000, kalau kalian pakai kode aku yaitu Cobra SLS7, kalian bisa dapat harga cuma 2.926.000 aja. Ini bener-bener guys, best deal banget, murah banget. Kalau aku jadi kalian, aku pasti beli. Dan sayangnya nih aku nggak tahu promonya itu sampai kapan gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau beli, ya udah teman-teman beli sekarang mumpung lagi promo. Temen bisa cek sendiri deh, mikromotor yang harganya masih 3 juta jarang banget dan aku nggak bisa pastiin kualitasnya. Tapi kalau ini itu kualitasnya udah terjamin banget karena udah aku pakai juga. Untuk artikulatornya tadi yang harganya 572.000 itu juga diskon 5% jadi 543.400. Pokoknya kalau barang FKG itu kalau misalkan ada diskon dan barangnya udah pasti bagus, itu fix beli aja. Dan teman-teman bisa beli di Shopee atau Tokopedia-nya Cobra Dental. Nanti aku bakal taruh linknya di sini. Udah pasti Cobra Dental official, trusted, udah nggak takut lagi untuk ditipu dan lain-lain. Nah, oke guys, mungkin segitu aja video untuk review alat-alat semester 3, semester 4, mikromotor dan artikulator, alat-alat yang bahkan sampai dipakai sampai koas ya. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan atau ada request video apa lagi, boleh banget. Makasih semuanya yang udah nonton. Jangan lupa kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat,
di like, di komen, dan juga di subscribe. Dan boleh banget untuk share ke teman-teman kalian, karena kan sharing is caring ya. Kita bagi-bagi info buat teman-teman yang lain juga. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!